Kita ke informasi selanjutnya. Merasa dicurangi, dua partai politik di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur melapor ke Bawaslu. Menurut mereka, ada ketidaksesuaian antara hasil C1 Plano di TPS dengan C1 Plano di tingkat kecamatan. Dua anggota partai politik, PAN dan PKS, mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Oku Timur. Mereka melaporkan adanya dugaan kecurangan hasil pemungutan suara pada pemilu 2024. Adapun kecurangan yang dilaporkan adalah data C1 di TPS tidak sesuai dengan data C1 di tingkat kecamatan. Ada selisih jumlah suara. Temuan itu berdasarkan analisa hasil formulir C1 dari penghitungan di TPS. Tidak sama dengan C1 yang ada. Padahal dalam perhitungan di kecamatan itu semuanya sama, clear, sesuai. Tetapi dalam penginputan data menjadi berubah. Perubahan itu terjadi di 4 TPS yang sudah kami laporkan. Menanggapi laporan tersebut, Bawaslu Oku Timur akan segera menindaklanjuti dengan membentuk tim klarifikasi. Yang bermasalah ini, temuan hasil dari saksi kita ada di Kecamatan Blitang Mulia dan juga ada di Kecamatan Semendawai Timur. Kedua partai politik telah menyerahkan sejumlah bukti temuan kecurangan kepada petugas sentra Gakumdu Bawaslu Oku Timur. Mereka berharap Bawaslu dapat segera menindaklanjuti laporan yang diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir diwarnai keributan. Protes dilayangkan salah satu saksi partai politik karena menduga adanya kecurangan. Saksi tidak terima karena model C Plano yang dibacakan ada coretan sehingga kehilangan 10 suara. Suasana rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Indralaya Utara Ogan Ilir berlangsung panas. Keributan terjadi saat saksi dari salah satu partai politik memprotes petugas PPK karena menduga adanya kecurangan. Kecurangan itu berupa adanya coretan di model C Plano dari salah satu TPS. Saksi menyatakan coretan di model C Plano dinilai sangat merugikan karena mereka harus kehilangan sebanyak 10 suara. Berdasarkan hasil rekap di tingkat TPS, suara yang mereka terima sebanyak 25. Namun anehnya saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK justru turun menjadi 15 suara. Salah satu partai politik di teli menunjukkan seharusnya 25, tetapi ada coret. Terdapat coretan yang mencoret 10 poin dari partai tersebut yang menyebabkan ini membuat dalam pandangan kami ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, bukan? Iya, seharusnya menurut kami dapat 25, terus jadi 15. Menurut PPK Indralaya Utara, coretan tersebut karena terjadi kesalahan penulisan di TPS 20, Kelurahan Timbangan, sehingga dilakukan pencoretan. Didapatkan kendala di TPS 20. TPS 20 ini ada teli yang tercoret oleh KPPS dan tadi telah diklarifikasi oleh rekan-rekan kami KPPS bahwasannya memang kesalahan pada saat penulisan itu kesalahan beda posisi dan telah diklarifikasi oleh rekan-rekan saksi pada tingkat KPPS kemarin. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan kami KPPS yang melaksanakan langsung kegiatan di TPS-nya. Jadi itu merupakan telinya kan ditulis salah tempat katanya tadi. Jadi dicoret pada kolom PKS, padahal jumlahnya itu salah tempat katanya tadi. Sudah diklarifikasi dan disampaikan langsung ke seluruh saksi, Panwascam dan ke kami PPK juga. Ketegangan mereda setelah pihak PPK menyarankan agar saksi untuk mengajukan keberatan dan melaporkannya ke Bawaslu. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Naiknya harga kebutuhan bahan pokok membuat Satreskrim Polres Oku Timur sidak ke pasar tradisional. Selain mengecek harga tersebut, polisi memastikan tidak ada oknum yang menimbun bahan pokok.
Sejumlah petugas dari Satreskrim Polres Oku Timur melakukan pengecekan harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Martapura pada Rabu siang. Selain melakukan pengecekan kestabilan harga jelang bulan Ramadan, petugas juga memastikan tidak ada penimbunan kebutuhan pokok. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari lapak hingga ke toko milik pedagang. Para pedagang mengaku beberapa kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga beras. Bahkan harga beras jenis premium kini dibanderol seharga Rp17.000 per kilogram. Imbas dari kenaikan harga mengakibatkan omset pedagang turun drastis hingga 60%. Aduh Pak, ini harganya belum stabil, ini masih gonjang-ganjing. Berapa Bu sebelumnya harga cabai Bu? Kadang-kadang nurun cepat, naik cepat. Harga di kisaran 70 sampai dengan 80.000. Hari ini Bu ya? Gimana pembeli Bu? Ya? Pembeli saat ini mana Bu? Rame Aduh, menurun omset ini. Berapa persen Bu? Sekitar 50 sampai 60%. Untuk antisipasi dan menghimbau kepada masyarakat, khususnya pedagang-pedagang dan yang lain untuk tidak melakukan penimbunan terhadap bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan tahun 2024. Sejauh ini petugas tidak menemukan adanya penimbunan kebutuhan bahan pokok oleh pedagang. Polisi berjanji akan menindak tegas bila ditemukan adanya tindakan yang melanggar hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan harga di pasaran. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jelang datangnya bulan puasa, harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir mulai merangkak naik. Untuk mengantisipasi semakin melambungnya harga, tim Satgas Pangan Ogan Ilir pun melakukan sidak ke pasar tradisional Indralaya pada Kamis pagi. Tim Satgas Pangan dari Polres Ogan Ilir dan Pemda Ogan Ilir menggelar sidak di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Ilir, salah satunya adalah Pasar Indralaya. Dalam sidak ini petugas menemukan harga beras yang masih tinggi, yaitu Rp16.000 per kilogram. Sedang harga telur naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Tak hanya itu, sejumlah harga kebutuhan pokok juga merangkak naik. Bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sedang bawang putih naik Rp2.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam potong dan daging sapi. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Pedagang memperkirakan kenaikan harga akan terus terjadi saat puasa nanti. Kenaikan itu dari mana Pak? Dari distributor atau penyuplai? Dari distributor. Meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun Pemda Ogan Ilir menganggap harga pasar masih cenderung stabil. Untuk mengantisipasi adanya penimbunan bahan pangan, tim Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan. Dengan upaya kita melakukan pemantauan baik secara langsung maupun laporan yang kita survei setiap hari dari Dinas Perindam, dari Dinas Pertanian, juga dari Inspektorat, itu setiap hari memantau harga dan dilaporkan. Sidak ke pasar tradisional terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Pemerintah daerah Ogan Ilir akan menggelar operasi pasar murah di beberapa titik untuk menekan harga kebutuhan bahan pokok. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.